Nasihat-nasihat agama yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Akmal Latif SAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warak Barat. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Palopo sekaligus Ketua DPD 2 Golkar Kota Palopo, pribadi Bapak Dr. Haji Insinyur Rahmat Masri Bandaso MSI. Yang kita hormati anggota Dewan yang terhormat, pribadi Haji Subir Surasman dari fraksi Golkar. Yang kita hormati Kabak Perundang-undangan Sekda Kota Palopo, pribadi Bapak Herman Rahim. Yang kita hormati Lurah Salowulo yang menyempatkan diri untuk hadir malam ini di tengah-tengah keluarga yang berduka dan masuk wilayah Salowulo pada malam ini kita tempati. Yang kita hormati Pak Imam Masjid Al-Hidayah Salowulo, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya tidak sempat sebut satu persatu nama, terkhusus Ibu Majelis Taklim yang hadir malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin jamaah di Tazkiratul Maut yang saya hormati dan saya muliakan, senantiasa kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang mana tidak pernah pilih-pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang sampai pada malam ini masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita semua. Lebih dari itu kita kembalikan kepada Allah, sebab dalam perjalanan hidup yang singkat ini, yang namanya singkat tidak lama, kita masih termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman, yang setidaknya pada malam ini kita hadir meluangkan waktu kita untuk hadir untuk melakukan litazkirah penghiburan kepada istri, anak, cucu, kerabat, handai tolan tetangga almarhum
Yang malam ini perhitungan malam ketiga almarhum Asis Tukini berada di alam kuburnya, berada di alam barsanya, berada di alam penantiannya yang biasa disebut dengan Raudatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman surga, dan kuperatin min kufarin niran, lian daripada neraka, bergantung dari persiapan-persiapan almarhum semasa hidupnya di dunia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurah ke haribaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia fenomenal yang pernah ada. Akhlak beliau tidak termakan oleh sejarah. Keluhuran budi pekerti beliau tidak pernah usang oleh masa dan waktu. Namanya selalu dikenang, namanya selalu terkumandang di setiap waktu di seluruh seantero dunia. Karena ada 3 panggilan Pak Bu. Panggilan pertama adalah panggilan azan untuk ibadah salat. Yang kedua adalah panggilan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu panggilan Allah, panggilan haji. Kemudian panggilan yang ketiga adalah panggilan kematian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sehingga dengan kepergian almarhum ini Allah telah memanggilnya untuk menghadap keharibaan di sisi Allah di usia 76 tahun. Usia yang tidak singkat Pak Bu. Kalau kita berkiblat dari umur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun bonusnya. Umur baginda Rasul 63 tahun 4 hari. Jadi kalau malam ini ada usia 62 tahun 11 bulan, siap-siap lagi, tinggal 34 hari lagi. Ya. Karena usia itu Bapak dan Ibu 60-70 sih. Kalau lewat dari itu bonus. Tentu kita bisa merenung-renung dengan usia tak berhitung-hitung. Ya. Silakan. Ya, Pak Lurah Mukajan, Pak Mari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena umur para nabi, Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun. Kemudian Nabi Nuh 950 tahun. Nabiullah Ibrahim 500 tahun. Nabi Musa 400 tahun. Baginda Rasul 63 tahun 4 hari. Nabi yang termuda adalah Nabi Isa alaihissalam 30 tahun. Muda Bapak dan Ibu. Nabi saya 30 tahun. Nabi Isa alaihissalam. Itu sekaitan dengan umur usia yang Allah titipkan kepada kita. Karena termasuk itu adalah titipan, bukan kepunyaan tak. Kemudian almarhum 76 tahun, meninggalkan 2 orang istri dan 19 cucu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Iya. Tapi mohon maaf saya berkata seperti itu. Karena baru-baru ini Anda di Malangke Pak Bu. Jadi saya tidak sebut nama. Kurang lebih 10 hari yang lalu ada putra Malangke yang meninggal, nanti dibilang 16 istrinya mati Pak. Berapa anaknya? 32. Bapak Ibu, karena ada bentuk itu laki-laki yang tidak sempurna hidupnya kalau satu ji. Ya. Dia bilang sudah Rasul. Iya, kalau usia 60 tahun, karena itu baginda Rasul rata-rata janda itu istrinya. Ya.
Kalau usia seperti itu sunnah Rasul. Tapi kalau ABG, bukan sunnah Rasul, sunnah nafsu. Baik, hadirin dan saya hormati. Ya. Itu adalah takdir, ketentuan yang Allah telah tetapkan Bapak dan Ibu. Ya. Dan sekaitan dengan istri yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang yang ikhlas syukurnya pasti Allah lebihkan dari satu istrinya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau engkau syukuri nikmatku, aku akan tambah, kata Allah. Tapi kalau engkau kufur terhadap nikmatku, tunggu azabku sangatlah pedih. Kata tambah, kata Allah adalah nikmat. Kalau kita syukuri nikmatnya, syukur dengan istri satu, insya Allah Allah akan tambah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Cuma terkadang kita tidak ikhlas syukur tak. Andai ikhlas syukur tak dengan satu istri, pasti Allah akan dapat. Bapak Ibu hadirin. Kemudian almarhum Bapak Ibu meninggalkan kita semua dalam keadaan sakit. Karena beda itu orang yang hidup di dunia dan kembali ke haribaan Allah, orang yang tidak sakit. Beda Pak. Kalau Allah berikan ujian kepada kita berupa penyakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahan sekaitan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sakit jangan berkeluh kesah. Bapak Ibu, itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian Allah uji kita berupa penyakit yang Allah berikan. Karena kalau orang sakit Bapak dan Ibu, ada 4 hal yang Allah cabut. Ada 4 hal yang Allah cabut ketika manusia sakit. Yang pertama Allah cabut itu adalah nafsu makannya. Jadi kalau orang sakit itu terkadang kurang nafsu untuk makan. Ya. Jarang itu orang sakit buat makan. Ya. Itu Allah cabut nafsu makannya. Kemudian ikut juga itu nafsu yang satunya. Kami di pamnas saya. Ya. Karena tidak ada itu orang sakit kencan terus. Lo beki. Malemah. Ya lemah cok. Ya, karena apa? Pengaruh sakit. Nah, makanya kalau pergi di besu orang sakit, jangan mikir bawakan makanan. Tidak bisa dimakan. Ya. Yang kenyang itu adalah penunggunya, Pak Kampana, Pak Jagana. Itu dia yang sehat itu. Buat makan Bapak dan Ibu. Jadi kalau pergi ke seorang sakit, jangan dibawakan makanan. Ya. Kemudian datang ki untuk doakan nih. Datang ki untuk wiridkan. Dengan wiridnya, ya Latif ultub bina, ya Latif ultub bina, ya Latif ultub bina. Lembutkan hatinya hambamu ini ya Allah. Karena itu terkadang kalau orang sakit koro-koroa, masurege, ya, keluh kesah, maka kita wiridkan ya Latif ultub bina. Lembutkan hatinya ya Allah untuk menerima akan ujian cobaan yang Engkau berikan kepadanya ya Allah. Tidak datang untuk lihat-lihat. Iya. Nanti diperiksa-periksa. Bilang tidak cepat juga meninggal dia. Tidak ada juga tanda-tandanya bila mau meninggal. Karena ada tandanya itu Pak Bu. Iya. Makanya biasa itu kalau orang pergi ke seorang sakit, biasa itu orang masaleo pergi pegang-pegang tangannya, kemudian dia sapu-sapu, lulus-lulus seperti ini. Ya. Kalau masih kasar perasaan, tak untuk elus-elus tangannya ke atas begini, masih jauh dari kematiannya. Kemudian biasa itu dianu rambutnya, pegang-pegang rambutnya, masih kasar pun. Ya.
Woi, waktu masih muda ini om pasti gagal karena merubah rambutnya padahal dites-tes ki. Iya. Bila tidak dekat juga dengan kematiannya. Bapak Ibu. Makanya kita harus tahu itu tanda-tanda kematian. Bapak Ibu. Kita pegang tangannya, kalau sudah dingin sampai siku, jangan dekat itu. Kaki sampai lutut, panas di sini, mak dikduk di sini, dekat itu. Kemudian tandanya biasa itu Bapak dan Ibu, itu hidung, batang hidung Bapak dan Ibu. Kalau bengkok-bengkok di dia itu, dengan bahasa filosofinya orang dulu, narik kurutun niaro dulu. Maksudnya itu ketika batang hidung sudah rebah, miring di penglihatan, sudah dekat dengan kematian. Perhatikan lubang hidungnya. Iya. Kalau kekar kincak Bapak dan Ibu, jangan sampai pergi lihat orang sakit. Nah, ada orang mamai sama kita kasih begini lubang hidungnya, dekat di rumah ini. Apa yang mau diri dan siapa mati? Iya. Itu tanda kematian yang dekat. Kemudian perhatikan itu telinganya. Iya. Kalau dari masuk itu telinga, iya. Karena dulunya dia pampang-pampang begini, keluar begini melebar, seperti telinganya jin, tapi, iya. Karena tidak biasa kita jin nih. Iya. Itu kalau orang sudah dekat dengan ajalnya, dari masuk itu telinganya begini. Iya. Perhatikan gitu. Itu tanda-tanda kematian yang dekat. Iya. Jadi yang pertama Allah campur, dia lanjut dengan wirid. Jadi wirid tadi itu ya lati kultum bina, lembutkan hatinya ya Allah. Kemudian kita sambung ya Syafi Ispina, ya Syafi Ispina, ya Syafi Ispina. Sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah seperti sedia kala. Maka ibu dirinya syukur, jadi datang melihat untuk mendoakan dan mewiridkan orang yang dalam keadaan tersakit, Bapak Ibu, terbaring sakit. Karena ada 3 hal yang biasa kita diingatkan dengan kematian. Pertama, sering-sering berkunjung ke rumah sakit melihat pasien yang terbaring sakit, Pak. Sering-sering pergi rumah sakit, karena apa? Suatu peringatan bagi kita dan nasihat bagi kita bahwa hari ini saya lihat tahu saudaraku terbaring sakit, boleh jadi besok saya yang terbaring sakit seperti dia. Yang kedua, mengawal kematian, mengawal jenazah, mengingatkan kita kepada kematian. Kalau hari ini almarhum dimandi, boleh jadi besok saya dimandi orang. Kalau hari ini almarhum dikafani, boleh jadi besok saya dikafani orang. Kalau hari ini ya disalati, boleh jadi besok saya disalati orang. Kalau hari ini diantar ke tempat persemayaman sementaranya, penguburannya Bapak dan Ibu, bunyi serine merau-rau sampai di tempat pemakaman, boleh jadi besok saya yang seperti itu. Kemudian pengusun jenazah diturunkan dari mobil, diangkat ke atas liang lahatnya. Kemudian pengusun jenazah dibuka, diangkat dengan ucapan Bismillah wa ala millati Rasulillah, atas nama Allah dan atas nama agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, gumpalan tanah menjadi bantal. Padahal dulunya tidak bisa nyenyak tidur kalau tidak di atas spring-bed yang harga 15 juta. Tidak bisa nyenyak tidur kalau tidak pakai bantal yang empuk. Masih ingat kita dengan Olga, bantal kesayangannya, bantal gulingnya tidak sampai di liang lahatnya, Bapak Ibu, tidak masuk ke liang lahatnya, hanya sampai di keranda jenazahnya, Bapak Ibu. Karena belum pernah saya lihat ada orang dikasih pakai bantal di bawah liang, tidak pernah Bapak dan Ibu. Itu suatu peringatan bagi kita yang masih hidup. Makanya almarhum semasa hidup sehat, kalau mau mandi dia sendirian timba air. 3 hari kemarin kita persaksikan ditimbahkan air, kemudian disabuni keluarganya, anaknya. Padahal dulu waktu hidup dia sendiri pakai sabun.
Setelah selesai dimandi Bapak dan Ibu, dan selesai mandi, diangkat ke tempat pembaringan untuk dikafani. Padahal almarhum semasa hidup sehat, sehabis mandi dia sendiri yang pakai baju, dia sendiri yang pasang bajunya. 3 hari kemarin kita persaksikan almarhum dikasih pakai baju dengan kain yang paling murah, yang namanya kain kafan. Tidak ada harga dibawa dari harga kain kafan itu. Malam ini tidak ada yang pakai seperti dengan kain payung-payung itu, tidak ada di Bapak Ibu. Kenapa? Murah harganya, kasar kainnya, tembus pandang. Makanya persiapkan memang Maki untuk terbalut pada tubuh kita, terkhusus bagi keluargaku, sahabatku, orang tuaku yang pernah menunaikan ibadah haji. Jangan simpan sembarang itu pakaian ihram. Wasiatkan kepada istri, kepada suami, kalau perlu pakaian ihram cuci dengan air Zam-Zam, bawa ke kampung halaman, kemudian simpan di tempat yang bagus. Di atas ada Quran, di bawahnya pakaian ihram. Kemudian wasiatkan kepada istri atau suami, kalau saya lebih dulu Dinda, maka jangan lupa engkau kafani saya dengan pakaian ihramku. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau ada orang-orang tua meninggal dan pernah haji, setengah mati orang cari itu pakaian ihramnya. Nanti dicari itu pakaian ihram ketika masuk 1 Muharram, mau pergi bawa hijrah Rasul cucunya. Dia bilang, nenek mana itu pakaian ihram? Tak bilang, tidak tahu ditompo di mana bisa simpan. Ya. Padahal disimpan di tempat yang bagus, jangan dicampur dengan pakaian cakar. Apa itu? Ya. Karena itu adalah pakaian kebesaran, akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa inilah sayalah yang terbalut pada tubuhnya ketika dia melakukan ibadah tawaf. Saya yang terbalut pada tubuhnya ketika dia melakukan ibadah sa'i, melontar jumratul ula, jumratul usta, dan jumratul akabah, akan menjadi saksi. Tapi namun terkadang Bapak dan Ibu, ketika ibu-ibu pulang haji, terkadang ada yang membagikan kepada keluarga, dan ada juga keluarga yang datang, tante kita kasih itu pakaian ihram, tak mudah-mudahan kita saya ikuti pergi haji. Bukan bagiannya. Kalau bagi seperti itu, beri banyak-banyak bawa ke sana, jangan dipakai. Baru bawa ke kampung halaman, bagikan sama keluarga yang butuh. Nah, lepas pengiwo Bapak dan Ibu biasa seperti itu. Nah, nasibat maka datang tetelak kasih pakai, baru ini toho wasabari lo kata nama rajai. Ya, Bapak Ibu. Namun pakai rupak Bu. Aku ditutup agak tutup tak. Karena banyak itu orang yang banyak uangnya tidak pergi haji. Kenapa tidak pergi haji? Mana banyak uang tak, berkarung-karung uang tak. Bila belum ada panggilan, bila sudah bikin mendaftar, bila belum. Sedangkan orang yang sudah mendaftar belum tentu cepat dipanggil, apalagi kalau tidak mendaftar. Apalagi di tingkosnya haji kalau itu Pak 26 tahun. 26 tahun daftar tunggu. Jadi kalau umur 50 tahun ini lebih jauh ini mendaftar haji sekarang. Ya, belum pergi berangkat sudah ditaksian ini. Iya. Kalau ada kesempatan untuk umrah saja ya. Ya. Umrah saja kalau umur 56 tahun, 60 tahun mau berangkat haji mendaftar sekarang. Jadi kalau mendaftar sekarang sampai 26 tahun menunggu, dan umur sekarang 60 tahun, berarti 86 tahun usia tak baru bisa berangkat. Adakah jaminan 86 tahun kita masih bisa hidup? Siapa tahu keluar di antrian tak untuk pergi, dia bilang, sudah di malam ketujuhnya. Sudah meditasi malam ketujuhnya itu. Nah ada nih keluar namanya. Bapak Ibu hadirin dan saya hormati. Jadi indikasinya sekarang itu anak SD, SMP, SMA boleh didaftar haji. Itu yang bisa dapat itu. Kalau kita yang 60 tahun, 59 tahun, ya. Mujizat itu. Apa Ibu? Iya. Itu gambarannya. Kemudian
almarhum kemarin 3 hari kemarin bapak dan ibu disalati, ya, disalati bapak dan ibu. Makanya saya biasa bahasakan, bersyukur kalau masih bisa kita berada di belakangnya imam jadi makmum. Syukur kita, karena satu saat nanti kita akan berada di hadapannya Pak Imam. Kalau di hadapannya di Pak Imam dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu? Ya. Jadi syukur kita kalau masih bisa kita menjadi makmum. Bisa kita jadi makmum. Karena satu saat kita akan berada di hadapannya Pak Imam. Yang namanya salat Bapak dan Ibu. Ya. Sembahyang imam sebelum disembayangi. Nah terkadang kita ini Bapak dan Ibu menganggap enteng itu salat. Menganggap enteng. Padahal itu salat Bapak dan Ibu awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salam. Amal yang pertama akan diperhitungkan dan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal salat yang kita laksanakan Bapak dan Ibu. Yang terkadang rakaatnya kita tidak ingat-ingat, kita tidak hitung. Itu salat itu 5 kali sehari semalam Bapak dan Ibu berapa rakaat? 17. Kalau sepekan 7 hari Pak 119 rakaat. Kalau 1 bulan 30 hari 510 rakaat. Kalau 1 tahun 360 hari 365 hari jumlahnya 6.205 rakaat. Pernah dihitung? Kita kerja banji nih tidak pernah bagi hitung itu. Bilang itu 5 kali sehari semalam 17 rakaat. Sepekan 7 hari itu 119 rakaat. 1 bulan 30 hari 510 rakaat. 1 tahun 360 hari atau 365 hari jumlahnya 6.205 rakaat. Pertanyaannya, sudah berapa ribu rakaat yang kita tinggalkan? Kita tidak ganti-ganti. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itu ketinggalan rakaat salat Bapak dan Ibu dalam keadaan tidak disengaja, terlupakan, maka boleh diganti sebagai kecukupan dari jumlah rakaat nantinya ketika kita akan dimintai tentang jumlah rakaat sembahyang. Ini terkadang Bapak dan Ibu kita yang anggap enteng dan sepele, padahal bermakna dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Iya, kalau perempuan ada masa nifas, ada masa haidnya. Kalau kita laki-laki nifas juga. Ya, nafas jaki, haid ki. Iya, Bapak dan Ibu. Iya, perempuan ada keringanannya. Kita laki-laki tidak ada keringanan. Makanya itu mudah-mudah itu perempuan masuk surga ketimbang kita laki-laki. Pertama mudahnya itu perempuan laksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Yang kedua, laksanakan yang namanya ibadah puasa, yang laksanakan namanya ibadah salat. Yang ketiga, menjaga kehormatan suami. Jadi ada emas yang ibu bawa, jaga itu. Emas berlian, permata intan. Ya, apa dan ibu. Jaga itu kehormatan suami tak. Yang keempat, mudahnya perempuan masuk surga ketimbang laki-laki. Istri tidak boleh keras suaranya dari suaminya, terkecuali kalau suaminya lagi budek, lagi tuli, lagi bantah. Terkecuali. Jadi itu istri tidak boleh keras suara. Iya, merdulah kalau bicara dengan suami. Jangan menerima telepon baru merdu. Iya. Ada tuh perempuan yang merdunya kalau menerima telepon sehingga yang lelaki menelpon itu tergoda. Bapak Ibu diri ini siapa mana? Itu keempatnya. Ya, jangan keras suara ketimbang dari suara suaminya. Terkecuali kalau suami lagi tuli-tuli. Dan yang kelima adalah plusnya itu plus 1. Ketika istri ikhlas untuk suaminya menikah lagi.
Itu ibu nek egois sekali ibu. Padahal kalau cukup 2-3 mudah bu, tidak berat kerjakan. Ada yang bantu cuci piring, memasak, ada bantu kita mencuci, ada juga yang bantu kita tidak tertindis terus. Iya. Mulanya itu resep surga ya. Apa itu? Allah akan siapkan rumah mahligai di dalam surga yang terbuat dari emas. Di dunia saja Bapak dan Ibu, batu bata, semen, pasir, kerikil, kemudian di pelawar baru dicat, udah indahnya dilihat. Nah kalau nanti dalam surga Allah siapkan mahligai di dalam surga yang terbuat dari emas. Enak ini. Kalau istri ikhlas suaminya menikah lagi. Tidak ada ibu-ibu yang komentar. Bapak ibu dirinya siapa mandi? Tadi pertama yang Allah cabut. Yang kedua Allah cabut adalah kecantikannya perempuan dan kegagahannya laki-laki. Itu kalau orang sakit Allah cabut itu cantik dan gagah. Kalau tidak ada itu perempuan kalau sakit tidak mandi 1 bulan masih cantik. Tidak ada perempuan itu yang tidak cantik kalau tidak pakai bedak yang 4 lapis. Bedak dasar, pelembab, anti gores, anti keringat. Kan terkadang biasa itu tidak sengaja terkena kuku, anti gores, tidak tergores dia. Jadi 4 lapis itu, makanya itu kecantikannya perempuan mahal Bapak. Mahal Pak, mahal kecantikannya perempuan. Karena ketika suami tidak mengerti akan kecantikannya perempuan istri, maka terkadang istri makan hati. Itu baru bedaknya 4 lapis. Ditambah dengan lipstick. Lipstick itu banyak macam. Ada yang harga 25.000 1 kali makan coto luntur. Hanya biasa itu ibu-ibu kalau ada yang melingkit di giginya itu lipstick, dia bilang palsu itu, bukan asli itu. Ya lipstick 25.000. Ya. Lipstick yang harga 150.000 sampai 200.000 3 kali makan coto tidak luntur. Hanya kecantikannya perempuan itu mahal. Apa yang dirinya saya hormati. Hanya itu kasihan itu perempuan kalau dapatkan itu laki-laki suami dari Burani Reke itu BRI Bank Rakyat Indonesia. Kalau saya terjemahkan Burani Reke na Indonesia BRI. Jadi kalau ada suami yang mereke bilang Pak BRI Burani Reke. Iya. Itu LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Kalau saya terjemahkan Lendu, Kadakena, Buane, Daru. L-nya Lendu, K-nya Kadakena, M-nya Buane, D-nya Daru. LKMD. Jadi kalau ada suami yang majenan tapi bilang Pak Pak LKMD. Baik buat dirinya saya hormati. Tapi sandru jenang kalau orang Bugis. Kalau tapi sandru ambil gitu sandrunya tidak mampai. Bila sering ku tapi ini. Baik buat dirinya saya hormati. Itu yang kedua. Yang ketiga Allah cabut itu adalah kekuatannya. Jadi kekuatan yang Allah cabut ketika kita dalam keadaan sakit. Ya tidak ada itu orang kekar, ya, perkasa. Kalau dia lagi sakit pasti orang ini ada perasaan sakit badan. Ya. Maka Allah cabut itu karena memang bukan punya. 3 yang kita punya. Pertama yang kita pakai. Jadi kalau ada yang mau dipakai pakai memang pakai ibu. Nih. Pakaian yang kita ingin, yang pakaian yang kita mau, pakai memang mikir beli memang mikir kalau cukup untuk kita beli. Jangan seperti orang yang pernah di bulan Ramadan Pak Bu. Ini 15 Ramadan sudah bikin kue.
berpikir untuk baju baru nanti dan mau kena baru talakko. Maka dia beli yang harga 1.500.000 mukenaknya. Tidak pernah dia pakai selama 15 hari di mau lebaran. Simpan. Bila nanti persiapan lebaran mau dipakai nanti orang banyak. Sebekan 7 hari maunya lebaran sakit. Sakit apa? Muntaber. 3 hari maunya lebaran meninggal. Jadi tinggal itu mukena yang harga 1.500.000 tidak pernah kita pakai. Makanya itu yang kita punya yang kita pakai. Beli memang kita pakai memang pakai. Yang kedua, yang kita makan. Yang kita makan Bapak dan Ibu. Yang lewat di kerongkongan tak itu juga punya anta. Yang ketiga yang pernah kita belanjakan di jalan Allah, yang pernah kita sumbangkan, yang pernah kita sedekahkan milik tak gitu. Meskipun ada rekening tak miliaran Bapak dan Ibu, belum kita punya itu, belum tentu kepunyaan tak. Yang pernah kita belanjakan di jalan Allah itu yang kita punya. Makanya Bapak dan Ibu, titipan semua pertama adalah umur, pinjaman itu. Yang kedua adalah kekuatan, pinjamkan di Allah itu. Kemudian kesehatan, Allah pinjamkan itu kesehatan, pinjam di Allah. Kemudian yang keempat, harta yang kita miliki, pinjamkan di Allah. Karena suatu saat nanti kalau bukan kita yang tinggalkan harta, harta yang tinggalkan kita. Dan yang kelima adalah pangkat dan jabatan. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat kita akan pensiun. Ya, seperti Pak Tampang pensiun, Pak Bustam pensiun nih. Jadi pinjam dipinjamkan dari Allah jabatan itu. Suatu saat Allah akan negara akan pensiunkan dan Allah ikut pensiunkan, maka dibacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Pak Tampang dan Pak Bustam negara yang pensiunkan. Masih Allah belum pensiunkan. Mudah-mudahan Allah masih memanjangkan umur berdua. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Kadang-kadang banyak itu orang yang masih dalam masa jabatannya meninggal. Berarti belum dipensiunkan negara, tapi Allah yang pensiunkan. Kemudian yang keempat, Allah cabut pada manusia yang sakit. Terkadang Allah cabut rohnya orang itu. Karena terkadang banyak orang yang sakit Bapak dan Ibu meninggal, asbab kematiannya sakit, tapi bukan penyakit yang membunuh. Asbab itu. Kenapa? Andai penyakit yang membunuh manusia, tidak ada pasien yang masuk ke rumah sakit keluar sehat walafiat, pasti mati semua. Andaikan penyakit yang membunuh manusia. Tapi banyak orang sakit masuk rumah sakit keluar sehat walafiat, berarti bukan penyakit yang membunuh. Allah yang mengambil hak yang mereka miliki kepada. Makanya perlu kita untuk bersiap, perlu persiapan di hidup di dunia untuk menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nantinya kita tidak menjadi manusia yang menyesal tiada berguna. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kepada istri almarhum, anak almarhum, cucu almarhum, kerabat handai tulang sahabat, tetangga almarhum, ikhlas dengan kepergian suami tak. Maafkan ketika ada salah dan dosanya, sekaitan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang suami tidak terpenuhi, akan menjadi beban ketika istri tidak memaafkan tentang tanggung jawab sebagai suami terhadap istri. Ikhlas dengan kepergiannya, maafkan ketika ada salah dan dosanya. Karena ketika ada seorang suami yang meninggal, istri berlarut dalam kesedihan, mengingat akan kebaikan suaminya, maka suami itu calon penghuni surga. Begitupun sebaliknya, ketika ada istri meninggal, suami berlarut dalam kesedihan, mengingat akan kebaikan istrinya, maka istri calon penghuni surga. Tapi celaka bagi seorang istri yang meninggal, suami berkata merdeka. Oh, celakanya Pak itu.
Bila meninggal di perempuan yang sering menina-nina, meninggal nih perempuan yang ringan tangan, karena tidak sembarang semua itu laki-laki ringan tangan, Pak. Lebih banyak perempuan yang ringan tangan. Nih, biasa kalau ada suami ngeliat itu istrinya dan lagi mukanya istrinya ngeliat, bilang enak sini bang, bergeser kita dari tempat ini. Kalau begitu modelnya mama, biasanya itu apa yang ada tangannya itu yang terlempar di kepala atas. Ya, ada seperti itu tapi tidak ada di sini. Ya. Karena terkadang ada istri yoker merah, suami tiga-tiga kelapar. Ya. Dari sini, ya. Yoker merah istrinya, tiga-tiga kelapar kasih suaminya. Itu yang disebut dengan ikatan suami takut istri. Ya. Apa nak bilang istrinya itu dijadi? Kasihannya bapak dan ibu. Putar pamit itu ayat. Nabi bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. An-nisa ar-rijal, an-nisa qawwamuna ar-rijal. Iya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Jadi ikhlas di maafkan. Iya. Kemudian dengan kepergian almarhum ini Bapak dan Ibu, ya, dia adalah manusia biasa. Tentu ada salah dan dosa, maafkan seperti sampaikan Pak Mahfud tadi. Ketika ada salahnya, ketika ada utangnya belum diselesaikan Bapak dan Ibu, ya, mohon disampaikan kepada keluarga untuk diselesaikan. Makanya itu tradisi Pak. Biasa orang bertanya, kenapa diangkat 3 kali itu sunat? Ya, 3 kali diangkat. Itu satu pertanda pernah Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang meninggal. Kemudian, ya, ada utangnya. Rasul tidak mau melaksanakan salat jenazah itu selama belum ada yang bisa mengaku untuk membayar utangnya yang meninggal. Setelah ada yang mengaku untuk membayar, maka baru Rasul ikut menyangati bapak dan ibu. Kemudian itu tandanya ketika diangkat 3 kali sebagai tanda satu penghormatan bahwa apakah ada utangnya? Ada utangnya. Karena sekaitan orang yang meninggal dan ada utang di dunia tidak diselesaikan, rohnya tergantung antara langit dan bumi Bapak dan Ibu. Tergantung antara langit dan bumi. Makanya perlu disampaikan di khalayak itu. Di acara pelepasan, sekiranya ada janji mutaroe. Sekaitan ada utangnya, piutang, tapi terkadang piutang ini tidak diberi Pak. Karena banyak juga orang yang meninggal ada piutangnya. Gembira itu orang yang tempat berutang bila meninggal tidak akan tagih ke ini. Tapi nanti di hadapan Allah kita akan dipertemukan Bapak dan Ibu. Sekaitan dengan utang yang kita tinggalkan Bapak dan Ibu, dan piutang yang kita tinggalkan dan tidak mau orang selesaikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya sudah larut malam, sudah hampir jam 9 Bapak dan Ibu. Sudah 45 menit saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu. Kurang seperempat tadi, lebih seperempat. Jam 8:15 saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu. Nah sekarang kurang 5 menit jam 9 Bapak dan Ibu. Berarti kisaran 45 menit saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu. Itu waktu yang tidak singkat. Sudah ada tanda-tandanya, geram-geram saya punya paha. Ibu, tidak, karena dulu di kursi kasih goyang-goyang kaki. Saya sudah tegang-tegang ini. Untuk tegang samping Ji. Tegang samping. Apa kalau lari masuk tegang? Apa yang berdiri dan saya hormati? Maka untuk menghindari ketegangan yang di tengah, maka saya cukupkan dengan doa. Nanti di rumah baru tegang. Untuk kesempurnaannya Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa yang kita panjatkan senantiasa Allah ijabah dan kita ikhlaskan bacaan Fatihah tertuju kepada almarhum yang kita taksir keluarga pada malam ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh asis tukirin fil kubur al-Fatihah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina balaghfirna wa la ila jannatu darussalam. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma ya Allah, terimalah almarhum di sisimu. Maafkanlah seluruh kesalahannya ya Allah. Lipat gandakanlah seluruh amal kebajikannya. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, sinarilah kuburnya dengan janjimu. Ya iya Tuhan nafsul mutmainnah, irji rabbiki radiyatan mardiyah, pada huli bi ibadi wa dakhuli jannati. Kepada istri, kepada anak, kepada cucu, menantu, kerabat, handai tulang sahabat tetangga yang ditinggalkan almarhum ini senantiasa diberi hidayah petunjuk dari ya Allah. Semoga musibah yang menimpa keluarga almarhum senantiasa diterima bahwa ujian cobaan datangnya dari ya Allah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alladzina minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qaril hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita dengarkan ceramah takziah yang cukup menarik dan cukup berkesan